Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan membuat tutorial untuk membuat bank soal menggunakan aplikasi ExamView. Aplikasi ini nanti akan kita gunakan untuk membuat bank soal yang akan kita upload pada modal. Baik, langkah pertama kita install dulu ExamView-nya. Di sini saya sudah punya aplikasi ExamView-nya yang versi 6.2. Ini masih bentuk RAR, kita ekstrak dulu. Oke, kita ekstrak to ExamView 6.2 ini sehingga menjadi sebuah folder. Oke, ini foldernya ExamView 6.2. Kita buka folder ini. Nah, ini aplikasi, maka tinggal kita klik saja ExamView-nya untuk menginstal aplikasinya. Klik 2 kali, kita yes. Oke, kemudian next. Yes. Next lagi. Nah, ini ada beberapa pilihan aplikasi yang bisa kita install. Yang kita perlukan adalah test generator ya. Jadi yang kita perlukan itu yang ini. Oke, kalaupun mau semua tidak apa-apa. Kalau mau hanya sebagian saja, cukup satu saja yang kita perlukan, yang ini test generator. Berarti yang ini kita hilangkan saja. Oke, cukup kita install test generator saja satu biar tidak terlalu memakan hard disk. Kemudian next. Next lagi. Oke, kalau sudah tinggal kita yes. Kemudian kita close. Oke, kita lihat di desktop apakah sudah muncul ExamView-nya. Kita refresh dulu. ExamView Test Generator. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini aplikasinya ExamView Test Generator. Oke, kita jalankan aplikasi ini, ExamView Test Generator. Oke, karena saya pernah menginstal, jadi tidak muncul menu sebelumnya ya. Kalau ada nanti tinggal isi aja. Oke, kemudian untuk membuat bank soal itu kita klik di sini Create New Question Bank. Nah, jadi kita akan membuat bank soal. Namanya bank soal berarti nanti bisa digunakan semua, bisa digunakan sebagian. Oke, ini bersifat offline, tidak menggunakan internet. Oke, kita klik. Nah, misalnya bank soalnya misalnya bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia, subtitlenya misalnya kelas 10 atau apa aja bebas ya. Kita klik OK. Nah, maka muncul di sini. Oke, saya maksimalkan aja. Nah, di sini ada halaman kosong. Untuk membuat soal itu kita klik New. Di sini kita klik New. Nah, di sini ada beberapa pilihan tipe pertanyaan. Kita ada true false, benar salah, ada multiple choice, multiple response dan sebagainya. Oke, kita coba dulu yang tersederhana dulu, multiple choice yang umum ya, artinya pilihan ganda. Kita pilih kemudian kita oke. Nah, kita tinggal memasukkan di sini. Kita masukkan di sini pertanyaannya ya. Seperti biasa, pertanyaan sederhana saja. Bendera Indonesia misalnya adalah titik-titik, gitu aja lah. Misalnya jawabnya merah hijau, kemudian yang B-nya merah putih, kemudian misalnya merah biru, putih oranye, kemudian hitam putih. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini soal, ini jawabannya ya, ini soal, ini jawabannya. Oke, kemudian jangan lupa di bawah sini ada beberapa menu. Yang pertama choice itu berarti jumlah pilihannya, karena ini opsinya sampai 5, berarti kan ada 5 ya. Ini sudah 5, secara otomatis kolom juga ini dibuat satu kolom. Yang kita perlukan itu adalah kunci jawabannya.
boleh kita pilih di sini ABCD-nya atau kita klik saja di jawaban ini. Kita jawab misalnya ini merah putih. Oke, ini nomor 1 kita rekor. Nah, ya, nomor 1 muncul. Kemudian berikutnya tambah lagi soal untuk nomor 2. Tambah lagi soal untuk nomor 2. Di sini ada new. Nah, pilih lagi multiple choice. Nah, misalnya soalnya kita ambil dari soal yang sudah ada. Soal yang sudah ada, saya coba cari dulu. Ada soal ya. Oke, ini misalnya saya coba buka. Nah, saya punya soal wood seperti ini misalnya. Kalau ada gambar atau apapun bisa langsung dikopikan. Oke, misalnya yang ini. Jadi soalnya campuran ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini kita copy saja. Ini soalnya, atau kalau perlu kita kopikan dulu semua saja. Ini dengan PG-nya gitu ya. Kita copy dulu biar sekali copy nanti di sininya dipisahkan. Oke, kita paste di sini Ctrl V. Ini soalnya, kecuali ini opsinya. Ini kita pindahkan ke sini. Kita Ctrl X saja atau Ctrl C boleh, Ctrl X. Hapus, kita paste di sini. Kemudian ini nomor 2. Ctrl X. Kemudian ini kita paste di sini. Kemudian berikutnya Ctrl X lagi, paste di sini. Kemudian ini yang opsi D. Kita paste di sini, satu lagi. Nah, kita paste di sini. Oke, ini yang kosongnya kita naikkan aja. Nah, jadi posnya seperti ini. Misalnya jawabannya misalnya ini gitu ya. Oke. Ini untuk nomor 2. Oke, kita rekor. Nah, sudah 2 nomor. Dan seterusnya nanti ya. Misalnya kalau ada soal gambar bisa di copy paste direkam kios seperti ini. Multiple choice lagi. Oke. Nah, di sini juga kalau ditulis manual juga bisa. Di sini ada beberapa menu insert di sini. Nah, equation untuk soal matematika misalnya di sini ada equation. Bisa atau menggambar ada equation ini ya untuk aplikasi matematika. Atau misalnya insert picture juga ya untuk gambar, atau misalnya copy paste dari soal yang sudah ada juga bisa gitu ya. Ini oke, misalnya saya coba di sini equation. Nah, misalnya equationnya format oke, ini aja lah misalnya integral ya. Nah, misalnya gini soalnya nah, misalnya 5x misalnya gitulah, integral 5x dx gitu kan, 5x dx. Nah, misalnya gitu. Kemudian di sininya 3, di sini 2. Nah, di matematika kan ada soal seperti ini misalnya. Oke, tinggal kita klik record. Nah, soalnya seperti ini. Misalnya jawabannya ya 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu ya. Oke. Misalnya ini sama dengan seperti ini. Nah, seperti ini misalnya jawabannya ini. Oke, kita klik record. Atau copy paste dari soal di Word juga bisa. Nah, seperti ini format soalnya. Oke, kalau sudah semua, jadi secara otomatis di sini kunci jawabannya muncul, answernya poin sekian. Oke, kemudian kita simpan. Bank soal dulu, bank soalnya kita simpan, save as, save dulu. Nah, secara default dia ada di exam view ini ya. Ini misalnya saya simpan di folder ini, kemudian saya buat folder baru lagi. Create new folder di sini. Saya buat folder lagi, misalnya foldernya bank soal. Nah, jadi nanti saya simpan di sini. Oke, namanya soal misalnya Indo, usahakan tidak pakai spasi ya, bisa underscore aja. Soal Indo 1 misalnya, atau Indo 10.
Oke, ini tipenya itu .bnk. Jadi hanya bisa dibuka oleh Examview. Oke, kita save. Nah, ini ya. Kemudian setelah disimpan, kita juga harus mengekspornya ya. Jadi kalau mengekspor itu berarti merubah nanti format filenya akan berubah. Setelah disimpan sekali lagi kita file, kemudian di sini ada menu ekspor. Nah, kita ekspor ini dalam format blackboard. Nanti di aplikasi model ada format blackboard. Ini kita ambil yang blackboard 6 sampai 7.0 ya. Oke, kita klik sini. Posisinya sama di bank soal tadi biar tidak berbeda. Nama soal juga samakan saja. Tadi namanya itu nih ya, soal Indo 10. Tidak apa-apa sama ya. Tapi tipenya menjadi blackboard. Blackboard itu akan mempunyai format zip ya. Jadi akan lebih kecil karena di kompres dia. Oke, kita save. Nah, ini silakan bebas saja, ini kita isi, ini namanya samakan aja. Tadi soal Indo gitu ya, soal Indo 10. Nah, gitu. Kemudian kita copy aja. Deskripsinya juga kita isi ini sama, yang perlu diisi ini aja, 33 ini, Ctrl V sama. Samakan saja ketiga kolom ini, soal Indo, ini soal Indo, ini soal Indo. Oke. Nah, sehingga nanti di folder tadi yang kita buat, tadi saya simpan di lokal dsm.net, kemudian bank soal ini. Nah, di sini ada dua file dengan nama yang sama tapi berbeda ekstensi. Nah, nanti apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Kalau yang atas ini masih bisa kita edit. Nah, jadi yang atas itu yang ini ya. Nah, yang ini misalnya ini saya tutup dulu. Jadi kalau mau yang mau diedit itu yang ini, kalau mau menambahkan misalnya yang ini yang dibuka. Nah, ini akan terbuka. Ini bisa kita tambahkan lagi ya. Misalnya baru 3, nanti kita tambah lagi new lagi, pilih formatnya lagi dan seterusnya. Sementara satu lagi kalau yang ini tidak bisa dibuka ya. Ini jangan diekstrak di sini, biarkan saja. Karena inilah soal ini nanti yang akan menjadi soal yang akan diupload ke aplikasi. Oke, untuk sementara bagian pertama kita cukupkan di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana mengupload atau mengimpor soal yang sudah kita buat dengan Examview ini ke dalam aplikasi modalnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like atau di share materi yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.